Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Terlebih dahulu. Ya. Oke, sambil memperhatikan di buku halaman 75 ya, pada tahun 1953 ya, struktur kimia DNA oleh James Watson itu ditemukan dan oleh Francis Crick dari Inggris. Ya, ini proses penemuan atau sejarah penemuan DNA ya. Lalu apa itu DNA? Yaitu deoksiribonukleat aksid atau kepanjangannya seperti itu. Dan ini merupakan struktur heliks ganda. Nah, struktur heliks ganda itu seperti apa? Kita akan pelajari. Ya. Oke, jadi struktur heliks ganda yang terpilih ke kanan. Jadi muternya ke arah kanan. Nah, lanjut. Itu sebenarnya kan tadi saya bilang DNA itu merupakan polinukleotida. Ya, ini adalah rantai polinukleotida gitu ya. Polinukleotida, polinukleotida. Nah, ini merupakan struktur heliks ganda terpilih kanan. Nah, satu nukleotida itu sendiri terdiri dari ya, yang pertama gula deoksiribosa, ini 5 karbon ya. Gula 5 karbon. Kemudian yang kedua basa nitrogen, nanti ada istilahnya saya buat akronim ya, AD gua Siti. Ingat-ingat. Basa nitrogennya AD gua Siti. Apa sih itu? Jadi basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, timin. Nah ini. Jadi AD gua Siti, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, basa nitrogen itu dibedakan menjadi 2 kelompok ya, cincin purin dan cincin pirimidin. Nah, ini bedanya apa sih? Bedanya lihat di gambar buku kamu halaman 75. Jadi kalau yang pirimidin itu cincinnya tunggal. Kalau basa purin itu yang terdiri dari adenin dan guanin itu cincinnya rangkap gitu ya. Dari rumus struktur kimianya kalau kamu perhatikan di situ ya, rangkap dan tunggal. Lanjut. Jadi kalau huruf-huruf ini udah jadi ketetapan ya. Kadang yang S itu bisa juga menggunakan C ya, itu sama. Lalu ada ketentuannya, namanya ketentuan Chargaff. Nah, ini ketentuan Chargaff. Nah, ketentuan Chargaff itu bilang A itu selalu berpasangan dengan T. Adenin selalu berpasangan dengan T. Ini selalu diikatkan dengan 2 ikatan hidrogen. Kalau C ya itu selalu berpasangan dengan G dengan 3 ikatan hidrogen. Ya, seperti ini. Itu ketentuan Chargaff. Ya, Chargaff itu yang meneliti. Yang ketiga, terdiri dari gugus fosfat. Ya, jadi satu nukleotida itu terdiri dari gula, basa nitrogen, dan fosfat. Ya, nah strukturnya seperti apa? Nah, dikatakan struktur double helix. Ya, bergerak 2 rantai yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Ya, dari 3 aksen ke 5 aksen. Ya, di sini. Sorry, bergeraknya dari 5 aksen ke 3 aksen anak panahnya ya. Arah anak panahnya nih yang bawah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian satunya juga 5 aksen ke 3 aksen tapi posisi terbalik. Maka 5 aksen ini harus selalu ketemu dengan 3 aksen. Apa sih 5 aksen 3 aksen? Ya. 5 aksen itu rantai karbon C kelima itu diikatkan oleh fosfat. Ya, ini fosfat. Sedangkan ini rantai C ketiga itu diikatkan oleh namanya gugus hidroksil atau gugus OH. Ya. Dan itu harus selalu ketemu ya fosfat dengan OH ya supaya
rantainya antiparalel. Nah, kita lihat lebih detail di sini, ya. Jadi satu nukleotida itu terdiri dari fosfat, gulanya namanya gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, ini satu nukleotida. Berarti kalau kalian disuruh menghitung berapa jumlah nukleotida yang ada di gambar ini, berarti kamu hitung nih, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Terus yang di sini berapa? Ya, ada ini 5, kemudian 6, 7, 8. Jadi ini 8 nukleotida. Ya, ada 8 nukleotida. Oke, yang dihubungkan menjadi satu rantai DNA. Ya, maka ini karena lebih dari 2, maka sebutnya adalah polinukleotida. Itu rantai DNA. Ya. Nah, satu basa nitrogen pada susunannya seperti ini ya. Jadi setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3 aksen. Nah, ini fosfatnya selalu menghubungkan 3 aksen ya. Kemudian pada gula ke-5 aksen karbonnya diurutkan ya secara berurutan gitu ya maksudnya pada berikutnya. Jadi selalu antiparalel dan pasangan-pasangan itu selalu tetap sesuai dengan ketentuan Chargaff ya. Nah, kita lihat ini S, sitosin dan guanin. Ada berapa ikatan hidrogen? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ikatan hidrogen ya. Kemudian ini adenin, timin. Ada berapa ikatan hidrogen? 1, 2. Jadi kalau kalian disuruh menghitung jumlah ikatan hidrogen pada rantai DNA berikut ini, maka kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 ikatan hidrogen. 10 ikatan hidrogen. Ya. Dan terdiri dari 8 nukleotida. Begitu ya. Jadi A selalu berhubungan dengan T dengan 2 ikatan hidrogen. Itu udah ketentuan. Ya. Kedua rantai akan bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen 2 rantai yang antiparalel. Ya, jadi 3 aksen ke 5 aksen yang antiparalel. Oke. Selanjutnya, DNA itu merupakan makromolekul yang struktur primernya adalah polinukleotida rantai ganda terpilin atau double helix. Dan diibaratkan sebuah tangga di mana anak tangganya itu adalah basa nitrogen. Kalau kalian lihat tadi kan kalau tangga itu seperti ini ya. Nah, anak tangganya itu basa nitrogen ini. Basa nitrogen. Kalau yang ibu tangganya itu adalah gula. Ya. Nah, itu membentuk suatu polaritas. Salah satu ujung rantai DNA itu merupakan gugus fosfat, yaitu dengan C5. Dan sementara ujung DNA yang lainnya merupakan gugus hidroksil, gugus OH ya. Itu pada karbon C3. Dengan demikian, rantai polinukleotida itu merupakan suatu polaritas 3 aksen, 5 aksen. Jadi kalau kalian membuat rantai DNA itu harus anti paralel. Jadi ada lawannya kalau di sini 5 aksen, otomatis bawahnya 3 aksen. Di sini 3, berarti bawahnya harus 5. Ketemunya begitu. Jadi kalau membuat rantai DNA seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh tadi ya. Ketika basa nitrogen dihubungkan gitu ya, kemudian ini ujung fosfat ketemunya dengan OH. Ya, 5 aksen, 3 aksen. Nah, ikatan yang menghubungkan antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lainnya itu disebut dengan ikatan fosfodiester. Nah, ini ya, 3 aksen ketemu dengan 5 aksen. Ya, itu namanya ikatan fosfodiester. Ya, lanjut. Nah, polaritas itu terbentuk karena adanya satu basa nitrogen, gula, fosfat, dan ikatan fosfodiester. Jadi membentuk rantai ganda yang terpilin.
dan diikuti oleh atau suatu aturan yang mengatur pengaturan DNA itu disebut dengan ketentuan Chargaff. Jadi basa nitrogen dalam nukleotida itu tidak berjumlah sama rata. Nah, jenisnya berbeda ya, setiap spesies atau jumlahnya berbeda. Tetapi jumlah adenin itu harus selalu jumlahnya sama dengan timin. Jadi nanti kalau ada soal di PG gitu ya, diketahui jumlah basa nitrogen timin, berapa jumlah basa nitrogen adeninnya, berarti ya sama ya untuk setiap molekul DNA. Nah, guanin harus selalu sama dengan sitosin, ingat ya, karena kan dia pasangannya. Oke. Lalu jumlah purin sama dengan jumlah pirimidin. Jadi AD gua harus sama dengan jumlah siti, ya, sitosin timin. Jumlah adenin sama dengan jumlah timin, ya. Pada tumbuhan dan hewan tingkat tinggi lebih banyak AT dari GC, ya. Ini tumbuhan tingkat tinggi, sedangkan pada mikroorganisme sebaliknya, ya. Guanin itu basa nitrogennya lebih besar. Nah, ini juga sama ya. Gambar rantai DNA ya, dan pasangan-pasangan basa nitrogennya. Adenin selalu dengan timin, kemudian guanin dengan sitosin, tapi lihat ya, ikatan hidrogennya jumlahnya 2 dan 3 ya, itu beda. Ya, itu hidrogen bond. Nah, seperti ini juga sama ya. 3 aksen ketemunya dengan 5 aksen bawah ya. Lalu diikatkan oleh ikatan ini hidrogen ada 2. Ini 2 ya karena T dengan A. Kemudian ini ada 3. Ini juga 3. Kalau kamu disuruh menghitung jumlah ikatan hidrogennya, tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Jadi ini adalah. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.